Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur kadus pangawula. Semoga dulur-dulur semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan sharing terkait tugas dan fungsi KAUR perencanaan. Setelah kita mengenal pengelola keuangan, kini akan mengupas peran penting dari seorang arsitek masa depan desa, yaitu Kepala Urusan Perencanaan atau sering disingkat KAUR Perencanaan. Jika pembangunan desa ibarat membangun sebuah rumah, maka KAUR Perencanaan adalah orang yang menyusun denah dan rencana induknya. Apa saja tugas dan fungsinya? Mari kita selami dan bedah bersama. KAUR Perencanaan adalah salah satu pelaksana teknis dalam struktur pemerintahan desa yang bertanggung jawab langsung kepada sekretaris desa. Peran utamanya adalah membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan pembangunan desa. Landasan hukumnya adalah Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Pertama, KAUR Perencanaan berfokus pada penyusunan dokumen perencanaan desa. Ini adalah dasar dari semua pembangunan. Tugasnya meliputi menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang disebut dengan RPJMDes. Ini adalah dokumen perencanaan desa untuk 6 tahun atau 8 tahun ke depan. Untuk yang sekarang, KAUR Perencanaan bertugas mengumpulkan data, mengidentifikasi potensi masalah desa, serta merumuskan visi, misi, dan program strategis desa, menyusun rancangan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Ini adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMDes. KAUR Perencanaan memastikan semua program dan kegiatan yang diusulkan relevan dan dapat direalisasikan dalam 1 tahun anggaran. Menyusun rancangan daftar usulan RKPDes atau DURKPDes, menginventarisir usulan-usulan pembangunan dari masyarakat dan menyajikannya dalam format yang terstruktur, menyusun rancangan APBDes khusus pada bagian perencanaan, membantu dalam mengintegrasikan rencana kegiatan ke dalam anggaran, bekerja sama dengan KAUR Keuangan. Selanjutnya, kedua, pengumpulan data dan informasi desa. Data adalah kunci perencanaan yang akurat. KAUR Perencanaan berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data pembangunan desa. Ini termasuk data kependudukan, potensi sumber daya alam, potensi ekonomi, infrastruktur, hingga permasalahan sosial yang ada di desa. Selanjutnya, mengelola sistem informasi desa atau SID. Jika desa memiliki SID, KAUR Perencanaan berperan aktif dalam memperbarui dan mengelola data yang ada di dalamnya, sehingga informasi desa mudah diakses dan termutakhir, melakukan survei dan pemetaan partisipatif, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat secara langsung di lapangan untuk dasar perencanaan. Dan yang ketiga, evaluasi dan pelaporan perencanaan. Ini tentang memastikan rencana berjalan di jalur yang benar. KAUR Perencanaan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa, mengamati apakah setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana, dan mengidentifikasi hambatan atau penyimpangan, menyusun laporan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan desa, membuat laporan pertanggungjawaban mengenai capaian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun. Laporan ini menjadi dokumen penting untuk musyawarah desa dan pemerintah di atasnya, memberikan masukan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil evaluasi, KAUR Perencanaan memberikan saran untuk perbaikan rencana pembangunan di masa mendatang. Jadi, KAUR Perencanaan adalah kunci untuk pembangunan desa yang terarah dan berkelanjutan. Mereka memastikan setiap langkah pembangunan didasari oleh data kebutuhan dan visi yang jelas.
bukan sekedar asal jalan. Semoga video ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang pentingnya peran KAUR perencanaan. Mari kita dukung mereka dalam merancang masa depan desa yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya seputar pembangunan desa. Sampai jumpa. Kadus Pangawula, ngabdi setiap waktos, ngawangun dusun sajati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.